ideologi lain barangkali sah-sah saja zina itu. Dan karena objeknya adalah umat Islam 85% ini, maka konsep ini harus berasal dari Islam 100%. Dan itu tugas fraksi saya kira. Kemudian redefinisi tentang teroris, ini juga masalah. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 15 itu 2003, seluruh kegiatan yang melanggar atau dianggap sebagai pidana itu teroris. Nah, kenapa kemudian selalu teroris itu diarahkan ke umat Islam? Jadi kalau umat Islam yang melakukannya pidana itu pasti teroris. Kalau umat lain tidak. Ini apa namanya kezaliman saya kira. Perlu dikawal ini. Jadi redefinisi tentang teroris. Yang ketiga, redefinisi tentang budaya juga begitu. Nah, budaya kita itu tidak jelas. Budaya Indonesia ini tidak jelas. Karena budaya kita yang dari barat jadi budaya kita. Yang budaya agama lain jadi budaya kita. Nah, apa namanya? Di fraksi saya kira perlu menjelaskan itu. Budaya itu apa? Kita sudah pernah bicarakan di MUI tentang kebudayaan ini, ya. Khususnya sikap umat Islam terhadap budaya luar masuk ke negeri kita, ya, yang begitu dahsyat lewat media. Apalagi kita nggak punya media, jadi budaya lain itu masuk bebasnya dan menjadi budaya kita. Nah, budaya asli kita itu yang mana? Itu juga perlu redefinisi kembali, perlu perumusan saya kira. Yang berikutnya masalah nasionalisme. Nasionalisme itu tidak jelas, juga tidak jelas. Ya, orang menjual BUMN, apakah itu nasionalisme? Menjual dengan ke negara asing, berhutang banyak luar biasa ke negara asing. Nggak usah kita sembunyi-sembunyi, mas. Negara Cina dan apa namanya membawa tenaga kerja Cina 10 juta. Itu nasionalisme mana itu? Nah, ini perlu juga redefinisi kembali tentang nasionalisme ini. Nggak tahu ada RUU-nya nggak, kita nggak tahu ini, karena kita ngurus dakwah masalahnya. Yang ketiga masalah masalah politik di DKI, masalah kepemimpinan. Saya kira ormas semua sepakat bahwa ini agenda kita semuanya. Tapi yang bersuara itu lagi-lagi hanya fraksi PKS. Nah, bagaimana kemudian masalah kepemimpinan di DKI Jakarta ini menjadi PR kita semua umat Islam. Ya, lepas dari 5 calon yang sudah disepakati itu, ya, kita yang mana aja yang naik itu kita sepakat. Yang penting Muslim, yang penting bukan Ahok. Nah, tapi bagaimana perjuangannya itu harus dirumuskan secara jelas. Harus dirumuskan secara jelas, harus disepakati. Kalau kita pilih 5-5 semuanya, pecah juga suara umat ini. Harus segera, karena ini tinggal berapa bulan nih. Jadi kegelisahan kami ini untuk umat juga gitu. Masalah keumatan luar biasa. Oleh karenanya segera didefinisikan siapa calon dari umat Islam. Yang masalah wirausaha. Nah, ini juga RUU-nya tadi sudah diinisiasi oleh PKS. Saya kira ini bagus. Karena 85% ekonomi Indonesia ini dikuasai oleh 50 perusahaan. Itu datanya dari Pak Hairul Tanjung. Nah, ini 50% dikuasai 50 perusahaan. Dan 50 perusahaan ini hanya 5 orang Islam. Nah, coba ini barangkali juga diinisiasi bagaimana negara ini kita pemiliknya, kita penduduk asli di sini, jangan sampai kita menjadi pekerja untuk orang-orang asing, nauzubillah. Dan yang terakhir begini, biasanya RUU itu ketika digodok dan masuk, ketika dirapatkan terakhir mentah kembali. Itu biasa terjadi. Nah, bagaimana pengawalan RUU ini sehingga menjadi betul-betul produk yang bisa
menghadirkan kemaslahatan umat. Nah, jadi pengawasan dan pengawalan RUU itu, sehingga goal dan betul-betul menghadirkan kemaslahatan bagi umat ini. Terakhir masalah matanatul usra, ketahanan keluarga, saya sepakat tadi masalah LGBT ini kalau bisa sudah goal RUU-nya. Jadi LGBT dilarang di Indonesia. Ini juga pesan dari kawan masalah. Jadi ini banyak karena banyak suara yang masuk, saya wakili. Juga masalah miras. Ini juga harus dipertahankan bahwa semua hal yang memabukkan itu jelas diharamkan. Ya. Kalau kita kembali kepada hadisnya ya seperti itu. Ma'askara katsiran wa qaliluhu haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.